Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika. Oke, kita akan melanjutkan kembali untuk session belajar di aplikasi Elektrotech ya. Di episode sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan caranya menghubungkan antara folio di halaman 1 atau folio 1 ke folio 2, atau menghubungkan antara kabel yang ada di folio 1 ke yang ada di folio 2. Nah, kemarin kita sudah perhatikan di sini kita punya dua sambungan ya, itu dengan going arrow dan coming arrow. Jadi ketika kita klik alamatnya bisa kita baca sesuai. Nah, ini ketika kita geser-geser pun nanti namanya, angkanya juga akan berubah sesuai dengan penempatan yang kita pakai di sini. Seperti itu. Dan kemarin kita juga sudah di episode sebelumnya kita sudah bikin juga rangkaian kendalinya ya, rangkaian kendali dan rangkaian dayanya. Nah, selanjutnya di episode ini kita akan fokus bagaimana kalau di episode sebelumnya adalah menghubungkan antara wire ya, antara kabelnya, antara sambungannya. Sekarang kita akan menghubungkan antara si kontaktor dengan atau si rangkaian daya ini dengan rangkaian kendalinya, atau menghubungkan antara komponen yang mempunyai keterkaitan. Misalkan di sini kan kita ada komponen coil dan atau kontaktor ya. Nah, kontaktor ini akan mempunyai kaitan atau aktif ketika si coil di kendali ini aktif, seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Pertama, kita akan memberi nama dulu setiap komponen-komponennya. Nah, cara memberi namanya kita bisa klik dua kali di bagian teks. Nah, kalau ini kan belum ada ya, kita bisa tambahkan teks di sini di bagian ini ya, T ini add text. Itu bisa kita tambahkan teks untuk memberi nama si komponennya. Namanya ada di bagian teks. Nah, ini teks ini bisa kita ganti dengan apa? MCB. Nah, seperti itu kita apply. Nah, ini akan muncul MCB. Nah, nama ini akan memberi tanda bagian mana yang nama ini ada di bagian mana. Nanti akan muncul biru-biru seperti itu. Terus kemudian kita akan menghubungkan antara, nah ini kan kalau kita mau kasih nama lagi juga sama, tinggal di bagian sini teks, terus tambah teks. Misalkan ini store ya, tinggal kita tulis store, apply, nanti taruh. Nah, sedangkan untuk ini kontaktor. Untuk kontaktor nanti kita bisa linkkan nih di sini. Nah, ini kan ada di folio 1, folio 2 gitu kan, and folio. Nah, ini kita bisa hubungan dengan coilnya. Nah, caranya ini kita klik dua kali bagian coil, terus kita cari di sini ya, di gambarnya kan ada nih gambarnya kontaktor ya, terus end of folio. Jadi kontaktornya itu ada di folio berapa, ini kan folio 1. Nah, itu kita bisa hubungkan link, klik kanan, link di item. Nah, sebelum itu lebih enaknya kita bisa kasih nama dulu. Kita kasih nama dulu apa ya, K1 misalkan, kontaktor 1 ya. Nah, kita bisa menghubungkan dengan ini. Kita klik kanan, link di item. Nah, ini udah terlink ya. Terus kita juga ngelingkan ke kontak-kontaknya ini, klik kanan, link di item, klik kanan, link di item, klik kanan, link di item. Terus kemudian di apply. Nah, secara otomatis itu akan terhubung. Caranya mengetahui ini terhubung atau tidak. Nah, ini di sini ada keterangannya nih. D2 di folio 1 D2, folio 2 D4, folio 2 E2. Normally close-nya, kontak normally close-nya ada di folio 2 D4. Nah, ini kalau saya klik nanti dia ngarahin ke kontak mana.
Nah, ini artinya dia terhubung. Nah, tinggal kita kasih nama masing-masingnya. Kita kasih nama misalkan K1. Apply. Nah, ini kan indikatornya udah ada nih. Ini dia terhubung ke E21. Ini tinggal kita kasih nama juga. Caranya juga sama. Klik kanan, klik 2 kali, teks, tambah teks, terus kita kasih nama K1. Ini seterusnya juga sama, yang lainnya juga sama. Kalau ini push button, bisa diinforman juga ya, BB2. CB2 ini bisa klik 2 kali juga, bisa di bagian. Kalau tidak muncul labelsnya, itu kita tinggal taruhnya di link. Nah, ini ketika kita dekatkan kursornya ke koilnya, dia akan langsung memberi tanda mana saja yang terhubung dengan si koilnya. Tuh. Nah, ini artinya kita sudah membuat suatu rangkaian yang saling terhubung antar folio dan antar fungsinya. Jadi ketika kita klik 2 kali bagian kontaktor koilnya, kita akan tahu kontaktor ini, magnetic kontaktor ini terhubung dengan di mana gitu kan. Makanya di sini ada tulisan ini E2E. Nanti bisa dibaca di sini kan, di dua kali nanti muncul di sini semua yang terhubung. Di folio 1 dan di folio 2 E1, folio 2 E baris E kolom 1, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah punya satu sistem elektrikal, rangkaian daya dan rangkaian kendali yang saling terhubung dengan 2 folio. Nah, ini tugas yang bisa kita langsung cetak untuk rancangan ya. Jadi kalau kita punya rancangan itu nantinya kalau di otomasi industri memang rancangan itu akan terpisah-pisah terkait dengan rangkaian daya ataupun rangkaian kendalinya pun bisa juga dijadikan satu, tapi akan lebih mempermudah dalam suatu sistem ya, dalam pekerjaan itu dengan mencacahnya sesuai dengan koridornya masing-masing atau wiringnya disesuaikan dengan perpanelannya, seperti itu. Nah, ini kita sudah bikin satu sistem rancangan yang nanti bisa kita implementasikan di rangkaian daya untuk starter motor DOL misalnya, seperti itu.
Nah, kita bisa kasih nama di filenya itu, misalkan di sini doll starter. Gambar rancangan doll starter. Nah, untuk hasilnya ini bisa langsung kita cetak langsung PDF, ataupun kita bisa save filenya itu by folder seperti ini. Jadi misalkan kita mau cetak, export langsung, diklik export, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa pilih mau rangkaian dayanya aja atau rangkaian kendali. Nah, ini untuk tahapan belajar awal di Elektrotech. Selanjutnya kita akan membuat gambar-gambar yang lainnya untuk pengembangan di materi lebih lanjut di aplikasi Elektrotech. Oke, cukup sekian untuk belajar Elektrotech tahap awal, tahap pemula. Untuk selanjutnya kita akan lanjut Elektrotech di tahap selanjutnya untuk rancangan yang lebih banyak lagi. Terima kasih banyak. Salam SS Elektronika. Suka-suka belajar elektronika.